Tuan muda, bagaimana dengan aksi yang saya lakukan? Dalam kekacauan itu, King Qiuzi mendekati Qin Chen dan diam-diam mentransmisikan suara itu. Qin Chen mencibir dan berkata, teknik pesona King Qiuzi sangat tirani, tidak terlihat dan polos, dan segera membangkitkan kemarahan di hati beberapa orang di luar, menyebabkan pemandangan menjadi kacau balau. Hehe, jika bukan karena terlalu banyak master di sini dan tidak terlalu jelas untuk menghindari paparan, Zi bisa melakukan yang lebih baik. Ucap King Qiuzi tersenyum. Cukup sudah. Selanjutnya, kamu harus lebih berhati-hati. Ucap Qin Chen mengingatkan, pada saat yang sama, sosoknya telah menyelinap ke kerumunan, matanya tertuju pada beberapa master dari keluarga Zhuge. Beberapa sesepuh ini sekarang sedang membunuh di tengah kerumunan. Pada saat ini, itu benar-benar kacau. Ada puluhan ribu orang yang berpartisipasi dalam pertempuran. Banyak dari mereka adalah kekuatan lain, ras lain, dan mereka berada dalam kekacauan. Semakin banyak penonton di luar, dan setidaknya puluhan ribu telah berkumpul. Bahkan lebih banyak orang masih datang dalam kerumunan. Pertempuran berskala besar seperti itu, jika bukan karena kota Nandou, tempat manapun yang diberikan akan hancur berkeping-keping. Adapun penjaga mansion tuan kota, mereka tidak bisa mengendalikan situasi sama sekali. Bahkan dalam kekacauan, mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri. Di berbagai cahaya pertarungan, Qin Chen diam-diam mendekati medan perang Paman Ming. Pada saat ini, tubuh Paman Ming penuh dengan bekas luka, dan seorang penatua dari keluarga Zhuge menatapnya. Penatua ini tidak peduli dengan orang lain, hanya mengejar dan akan membunuh Paman Ming. Jelas, dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak penjaga keluarga King Su biasa yang terbunuh, akan lebih baik untuk membunuh King Su Ming. Seorang master seperti itu sangat berharga. Saat ini, tubuh Paman Ming sudah terluka, darah ada di mana-mana, dan dia terus mundur. Dia telah dikepung oleh beberapa master dari keluarga Zhuge sebelumnya. Sekarang dia dalam kekacauan dan terluka parah. Para tetua keluarga Zhuge juga berlumuran darah, tetapi lebih banyak darah orang lain. Siapapun yang mencoba mendekatinya, selain dari keluarga Zhuge, akan dibunuh olehnya, seperti dewa pembunuh. Haha, King Sueming, matilah untukku. Ucap tetua dari keluarga Zhuge memanfaatkan kesempatan itu, memanfaatkan saat Paman Ming terhuyung-huyung, matanya dingin, dan dia menyerang dan membunuhnya dengan ganas. Paman Ming terluka parah, dan ketika dia melihat lawan menyerangnya dengan gila, dia menjadi panik, dan meraung, aku akan melawanmu. Keduanya berkelahi dengan gila-gilaan, dan mereka akan berjuang keras. Mata Qin Chen dingin. Pada saat serangan tetua menimpa Paman Ming, teknik terlarang jiwa surgawi diam-diam digunakan, dan kekuatan jiwa tak terlihat langsung menyebar, dan tiba-tiba menghilang ke dalam pikiran tetua. Penatua merasa pikirannya pusing, dan hatinya terkejut. Serangannya jatuh pada Paman Ming, tapi dia tidak banyak merugikan Paman Ming. Paman Ming tertegun. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, dia bereaksi dalam sekejap, dan memukul dada tetua Zhuge. Bola mata tetua itu segera terbuka, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan terdengar suara patah tulang, dan dia terlempar keluar. Dalam pertempuran seorang ahli, dia memperhatikan setiap inci. Paman Ming mengambil kesempatan untuk melawan dengan tubuhnya yang terluka parah dan menembak dengan panik. Serangan padat dengan cepat menimpa tetua Zhuge, dan meledakkannya dalam sekejap. Dalam kehampaan, Paman Ming terengah-engah. Seorang penatua dari keluarga Zhuge telah jatuh. Qin Chen berjalan pergi dengan tenang. Paman Ming sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan diam-diam melirik posisi Qin Chen sebelumnya, tetapi tidak melihat apa-apa. Saat ini Qin Chen mengintai di dekat Paman Ming. Situasi Paman Ming saat ini bahkan lebih buruk daripada Paman Ming. Namun, dengan bantuan rahasia Qin Chen, sesepuh dari keluarga King Su yang berperang melawan Paman Ming tampaknya telah melakukan kesalahan dan langsung dibunuh oleh Paman Ming. Diam-diam, Qin Chen membiarkan 3 tetua dari keluarga King Su jatuh. Saat tetua keluarga Zhuge jatuh satu demi satu, anggota keluarga Zhuge secara bertahap menemukan ada sesuatu yang salah. Semuanya berhenti, dan saat kedua belah pihak bertarung dengan panik dan suasana menjadi kacau, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit dan bumi. Di atas langit yang jauh,
Beberapa aura menakutkan tiba-tiba turun, seperti matahari yang terik tiba-tiba terbit, aura yang sangat tirani menyapu seperti lautan, dan menghantam kerumunan yang bertempur. Qin Chen juga merasakan kekuatan yang sangat menakutkan menyapu dirinya. Ketika sosoknya bergetar, dia merasakan kengerian yang kuat. Saat dia melihat ke atas, dia melihat beberapa siluet meledak dengan aura yang menyilaukan mendarat di pelabuhan ini, dan mata mereka sedingin es. Di belakang sekelompok orang ini, dengan sekelompok penjaga dari kediaman Tuan Kota, mengepung mereka satu demi satu. Namun, pertempuran di sini sangat kacau, bagaimana mungkin menghentikan pertempuran dengan raungan dari orang ini, dan pertarungan tidak dapat dihentikan untuk sementara waktu. Berhenti, apakah kamu tidak mendengar? Sosok-sosok ini menerobos kerumunan dalam sekejap, dan kemanapun mereka lewat, kerumunan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berpisah, dan orang-orang dari keluarga Zuge memiliki mata merah, terutama ketika mereka melihat bahwa para tetua dari keluarga Zuge mereka telah jatuh. Di langit, sungai takdir yang luas muncul dan berubah menjadi sungai yang menakutkan, menyapu ke arah pemimpin yang bergegas ke medan perang. Kekuatan takdir, hancurkan untukku. Sosok ini berteriak dingin, menjulang di langit seperti dewa perang, berteriak, dan meledak dengan pukulan. Tiba-tiba, pukulan itu seperti gunung suci kuno, terbanting keluar, menghantam sungai takdir dengan keras. Sungai takdir yang panjang terkoyak dalam sekejap, dan kekuatan takdir yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan liar, memercik ke segala arah. Banyak master dari keluarga Zuge yang menyatukan sungai panjang takdir, mendengus bersama, memuntahkan darah satu demi satu, dan menatap para pengunjung dengan ngeri. Adegan kacau menjadi tenang sesaat, dan hanya rangan dan napas yang tersisa di lapangan, darah, dan semua orang menatap orang yang datang, dengan ngeri di mata mereka. Master Suci Puncak dan itu bukan Master Suci Puncak biasa. Qin Chen mendengar suara serius dari King Qiuzi. Qin Chen juga bisa melihat bahwa aura beberapa orang di sini sangat menakutkan. Bahkan yang terlemah memiliki level seperti Master Klan Konghai di Void Bazaar sebelumnya, dan pemimpin ini bahkan lebih kuat daripada Master Puncak Klan Konghai. Bahkan Qin Chen merasakan perasaan berdebar yang kuat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh para Master Suci Puncak biasa. Mata Qin Chen berkedip, samar-samar menebak identitas orang yang datang. Benar saja, di tengah kerumunan, penjaga mansion Tuan Kota berlumuran darah dan tampak marah. Dia buru-buru mendatangi pengunjung, membawa orang-orang di bawah komandonya, dan berkata, "Saya telah melihat Tuan Kota Baksun. Orang di sini bukanlah orang lain, melainkan penguasa kota-kota Nandou, Tuan Baksun." Baksun berjalan di kerumunan, wajahnya pucat dan dia melihat pemandangan kacau di sekitarnya, matanya sangat dingin. Aura yang menakutkan dunia abadi merasuki dan menekan semua orang yang hadir, seperti gunung raksasa, membuat semua orang ngeri. "Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi di sini?" ucap penguasa kota Nandou melirik ke tempat kejadian. Aura tirani ditekan, dan pemandangan itu hening sesaat. Master yang tak terhitung jumlahnya dari rumah Tuan Kota telah mengepung seluruh medan perang, seluruh pelabuhan, dan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan kacau balau. "Tuan Baksun, Anda berada di sini pada waktu yang tepat," ucap Zugemet melangkah dengan panik, dan berkata dengan suara yang dalam, "Keluarga Zuge saya sekali lagi mematuhi perintah dari kekuatan tertinggi di surga, dan dengan ketat mengontrol setiap pasukan yang masuk atau keluar dari kota Nandou. Tetapi keluarga Kingsu ini, mereka tidak mengikuti perintah. Keluarga Zuge saya tidak punya pilihan selain melakukannya, dan meminta Tuan Baksun untuk menangkap keluarga Kingsu ini dan membunuh mereka di tempat." "Zugemet, persetan dengan omong kosongmu. Ini jelas merupakan kesempatan keluarga Zuge Anda untuk menggunakan kekuatan surgawi teratas ini untuk memblokir alam surgawi selatan, menekan para pembangkang, dan menargetkan keluarga Kingsu saya. Zugemet, keluarga Kingsu kami pasti akan berakhir dengan keluarga Zuge Anda." Ucap Paman Ming memuntahkan darah dan meraung, matanya marah. "Keluarga Zuge, keluarga Kingsu." Ucap Tuan Baksun penguasa kota Nandou sangat marah dan dia berkata, "Kalian berdua kekuatan besar cukup berani untuk membuat masalah di kota Nandou. Tidak peduli benar atau salah, semua orang akan mengikutiku ke rumah Tuan Kota untuk menjelaskan alasannya. Kalian,
Pertama, selidiki hal-hal spesifik di sini. Ucap Tuan Baksun dengan cepat memerintahkan orang di belakangnya. Mengenai dua kekuatan teratas, hatinya sangat marah. Meskipun dia dikirim dari kekuatan tertinggi surga, dia bisa mengabaikan kekuatan lain di alam surga selatan ini. Tetapi kekuatan teratas seperti keluarga Zuge dan keluarga Kingsu, dia tidak bisa mengabaikannya. Tuan Kota Baksun, apalagi yang perlu diselidiki? Ucap Zugemet berkata dengan mata dingin, sebagai penguasa kota Nandou, apakah kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan? Zugemet, jangan terlalu lancang. Ucap Tuan Baksun berkata dengan dingin, saya menghormati Anda sebagai anggota keluarga Zuge, tetapi jika Anda membuat masalah lagi, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Anda tidak memiliki cukup untuk melihatnya. Biarkan patriark dari keluarga Zuge Anda datang dan berbicara dengan saya. Niat membunuh yang mengerikan melonjak pada tubuh Tuan Baksun, menekan Zugemet, dan tiba-tiba membuat wajahnya menjadi pucat. Anggota keluarga Kingsu melihat bahwa pertempuran di lapangan telah berhenti, dan banyak orang mulai pulih, dan kemudian mulai menyembuhkan luka mereka. Semua orang yang telah berpartisipasi dalam pekerjaan langsung semuanya diurus oleh penjaga istana Tuan Kota. Para penguasa pasukan dalam kelompok pertempuran merasa gugup dan khawatir. Mereka juga diam-diam menindak anggota keluarga Zuge sebelumnya. Begitu mereka dikenal oleh keluarga Zuge, mereka akan mendapat masalah di masa depan, tetapi saat ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di hari-hari sebelumnya, anggota keluarga Zuge tidak tahu betapa sombongnya mereka. Ada juga beberapa kekuatan yang menjadi sasaran mereka. Pada saat ini, seorang mendiang guru suci dari rumah bangsawan kota telah menyelesaikan pemeriksaan, dan dengan cepat melangkah maju dan berkata, Tuanku Baksun. Keluarga Zuge dan keluarga Kingsu bentrok di pelabuhan pintu masuk kota Nandou. Dalam pertempuran pertama, 18 anggota keluarga Kingsu terluka parah, 37 anggota keluarga Zuge telah gugur, dan 26 anggota pasukan lainnya telah gugur. Di antara mereka, keluarga Zuge telah kehilangan 4 tetua. Begitu kesimpulan ini keluar, banyak orang di sekitar menghirup udara dingin, dan Zugemet serta tetua lainnya yang masih hidup tiba-tiba tampak gila. Ini luar biasa. Sial, keluarga Zuge mereka jelas memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah dan kekuatan, tetapi mereka benar-benar kehilangan 4 tetua. Meskipun keluarga Kingsu, Kingsu Ming dan yang lainnya terluka parah, tidak ada dari mereka yang jatuh, dan mereka gemetar karena marah. Setelah mendengar ini, Tuan Kota Baksun mengerutkan kening. Sebenarnya, sebelum dia tiba, dia mengetahui beberapa kejadian, tetapi hasil pertarungan ini agak berbeda dari yang dia harapkan. Dia berkata dengan dingin, kota Dou Selatan adalah pintu depan alam surga selatan. Kalian berdua adalah kekuatan teratas di alam surga selatan. Sekarang aliansi surgawi telah memintaku untuk menjadi pemimpin kota Nandou. Aku memiliki tugas untuk mengelola kota. Kalian semua yang berpartisipasi dalam pertempuran akan mengikuti saya ke rumah Tuan Kota. Saya harap kalian semua dapat menjelaskan kepada saya dengan jelas apa yang terjadi. Mari kita lihat bagaimana menangani hal-hal yang adil dan adil. Kalian berdua adalah kekuatan teratas di alam surga selatan. Saya harap Anda bisa memberi contoh yang baik untuk alam surga selatan. Ucap penguasa Baksun akhirnya berkata, nadanya menjadi dingin, matanya menyapu wajah dua kekuatan besar, dengan peringatan keras. King Suming dan yang lainnya mengangguk, tetapi dia mencibir di dalam hatinya, dan tidak memperhatikannya. Mereka memenangkan pertempuran ini. Meski mereka sendiri merasa kemenangan itu tidak bisa dijelaskan, karena penguasa Tuan Kota telah muncul, langkah selanjutnya adalah saatnya dua kekuatan besar mengambil kendali. Hari ini, aula pertemuan rumah Tuan Kota Nandou telah menjadi pasar sayur yang berantakan. Semua yang terlibat dalam pertempuran telah dibawa ke mansion Tuan Kota, dan bahkan orang-orang dari pasukan lain juga telah dibawa. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang terlibat dalam insiden ini, seluruh proses harus diklarifikasi dan dimediasi. Faktanya, jika bukan karena pertempuran antara dua kekuatan besar ini, dengan temperamen mendominasi penguasa kota, semua kekuatan yang berpartisipasi dalam pertarungan akan dipenjara. Qin Chen secara alami berada di pihak keluarga Kingsu. Selain itu, orang terpenting dalam keluarga Kingsu adalah King Suming, King Subing, dan dua tetua yang ditempatkan di kota Nandou.
Sebagai nona muda kedua, King Susilan secara alami berada di urutan pertama. Namun, keluarga Zuge terdiri dari Zuge Met dan tetua lainnya. Mereka memandang Qin Chen dan yang lainnya dengan mata dingin, seolah-olah mereka akan menghirup api. Setelah melihat orang banyak, Tuan Kota Baksun dan dua wakil Tuan Kota Nandou berkata dengan suara yang dalam, hal semacam ini terjadi di Kota Nandou, dan berdampak besar pada Kota Nandou. Saya harap masalah ini dapat memiliki akhir yang sukses, dan itu tidak akan mempengaruhi reputasi Kota Nandou di surga. Aoki, kamu adalah pemimpin penjaga istana penguasa kotaku. Anda berada di tempat kejadian sebelumnya, dan Andalah yang mengirimi saya pesan. Mari ceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Aoki itu adalah pemimpin penjaga rumah Tuan Kota, dan dia segera berdiri dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuanku Baksun, semua wakil Tuan Kota, meskipun semua orang seharusnya sudah mendengar penyebab beberapa hal, saya akan menceritakan lagi keseluruhan cerita kepada Anda. Pemimpin Aoki mengatakan semuanya dan duduk. Tidak ada yang keberatan dengan kata-kata pemimpin Aoki. Bahkan Zuge Matnis dari keluarga Zuge tidak berselisih paham. Jangan katakan bahwa hal semacam ini dilihat oleh begitu banyak orang. Bahkan jika tidak ada yang melihatnya, ada formasi pengawasan yang sangat besar di pelabuhan Kota Nandou. Meskipun demikian, setelah menunggu pemimpin Aoki duduk, Lord Baksun bertanya, apakah keluarga Zuge keberatan dengan narasi pemimpin Aoki? Zuge Met telah banyak pulih dari luka-lukanya saat ini. Dia berdiri dan berkata dengan tatapan dingin, Tuan Baksun, memang demikian masalahnya, tetapi keluarga Zuge saya tidak menargetkan keluarga Kingsu, tetapi sedang menjalankan perintah dari beberapa kekuatan teratas di surga untuk mengontrol secara ketat Kota Nandu. Pada saat kritis ini, keluarga Kingsu masuk dan meninggalkan Kota Nandou. Saya punya alasan untuk menyelidiki mereka. Sebaliknya, keluarga Kingsu tidak bekerja sama dalam penyelidikan. Saya sekarang sangat meragukan apakah keluarga Kingsu berkolusi dengan iblis. Saat huru-hara ini, keluarga Kingsu membunuh 4 tetua keluarga Zuge saya. Metodenya sangat aneh. Keluarga Zuge saya harus mendapatkan penjelasan. Jika saya tidak mendapatkan penjelasan, keluarga Zuge saya tidak akan pernah menyerah. Lord Baksun mencibir di dalam hatinya. Dia tidak akan peduli dengan konflik antara keluarga Zuge dan keluarga Kingsu. Bahkan jika dia melakukannya, identitasnya tidak dapat dikendalikan. Yang dia pedulikan adalah bahwa pada saat kritis ketika surga sangat tegang, keluarga Zuge dan keluarga Kingsu tidak akan terus membuat masalah. Di saat yang sama, dia juga tidak puas dengan keluarga Kingsu. Meskipun keluarga Zuge sengaja memprovokasi konflik, keluarga Kingsu diam-diam membunuh 4 tetua keluarga Zuge. Sekarang itu membuatnya sedikit tidak nyaman, dan dia mau tidak mau curiga. Bagaimana keempat tetua keluarga Zuge meninggal? Sungguh aneh, bahkan jika itu adalah huru-hara, dengan kekuatan para tetua Zuge, bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Jadi Lord Baksun memandang keluarga Kingsu dan berkata, keluarga Kingsu, apa yang akan Anda katakan tentang kata-kata Zuge Matnis? Kingsu Silan dengan marah berkata, Lord of Baksun City, keluarga Kingsu saya dapat dianggap sebagai keluarga teratas dari alam surga selatan, dan bahkan salah satu manajer dari alam surga selatan. Bagaimana kita bisa melanggar perintah dari kekuatan tertinggi alam surga dan menjaga ketertiban alam surga selatan? Saya juga memiliki kekuatan keluarga Kingsu saya. Kali ini kapal perang keluarga Kingsu kami memasuki pelabuhan, dan telah membuat pernyataan. Bahkan ketika keluarga Zuge menunjukkan bahwa mereka akan menyelidiki dengan hati-hati, mereka juga menyetujui orang-orang dari rumah Tuan Kota untuk melakukan penyelidikan, tetapi keluarga Zuge ini bersikeras untuk menyelidiki kapal perang keluarga Kingsu saya. Saya harus bertanya-tanya apa tujuan mereka. Terlebih lagi, ketika saya mendengar keluarga Zuge ini berperang, keluarga Zuge mereka membidik keluarga Kingsu kami, dan mereka ingin mendominasi langit selatan. Mereka juga menyebut pemimpin penjaga mansion kota Aoki sebagai anjing di mansion kota. Mereka harus bertanggung jawab. Saya pikir keluarga Kingsu kami tidak perlu lagi menjelaskan apapun. Masalah ini sepenuhnya merupakan provokasi yang disengaja dari keluarga Zuge. Saya sekarang meminta penguasa Baksun untuk mencari keadilan bagi pasukan kota Nandou yang tidak bersalah. Ketika penguasa Baksun mendengar ini, wajahnya sangat jelek.
Secara alami, dia juga menanyakan tentang masalah ini, dan seseorang akan memberitahunya untuk pertama kali. Ini juga alasan mengapa dia sangat tidak puas dengan keluarga Suge. Keluarga Suge ingin mendominasi alam surga selatan, tetapi dia tidak peduli tentang itu, tetapi tidak membuat masalah di kota Nandou. Wajah Sugemet cemberut dan berkata, kami telah menyelidiki masalah ini. Perkataan ini bukan dari keluarga Suge kami. Tidak ada seorang pun di keluarga Suge kami yang mengatakan itu. Paman Ming tiba-tiba mencibir, ya, bukan itu yang dikatakan keluarga Suge Anda, dan bahkan pasukan lain yang dibunuh oleh Anda karena mereka memblokir keluarga Suge Anda tidak dibunuh oleh Anda. Mereka mencari kematian dan menyerang diri mereka sendiri, dan kekuatan takdir menyerang pemimpin penjaga kota tidak dimaksudkan oleh keluarga Suge, mungkin mereka menabrak seranganmu sendiri. Kata-kata Paman Ming segera membuat orang-orang dari kekuatan lain di lapangan sangat marah. Bagaimanapun, keluarga Suge membunuh banyak orang dari pasukan lain. Memang benar bahwa mereka tidak menganggap mereka sama sekali, dan bahkan menyerang tim penegak hukum dari mansion Tuan Kota. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sugemet memiliki wajah yang jelek. Adegan itu kacau dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi dia telah bertanya kepada setiap anggota keluarga Suge. Memang, tidak ada yang mengatakan hal-hal itu. Mungkinkah orang yang berbicara itu sudah mati? Menghadapi kemarahan kedua belah pihak, penguasa Baksun sangat dingin di hatinya, tetapi di hadapan dua kekuatan utama, dia tidak menunjukkannya, hanya berkata, karena masalah ini telah dijelaskan dengan jelas, biarkan kedua belah pihak mengungkapkan pendapatnya. Sugemet berkata dengan suara dingin, permintaan keluarga Suge saya sangat sederhana. Saya meminta keluarga Kingsu untuk menyerahkan pembunuh yang membunuh sesepuh keluarga Suge saya, dan biarkan keluarga Suge kami menyelidiki apakah ada kolusi dengan iblis. Semua orang mencibir, karena semua orang tahu bahwa keluarga Kingsu pasti tidak setuju. Penguasa Baksun menolak untuk berkomentar, tetapi hanya mengangguk dan berkata, apa pendapat keluarga Kingsu tentang permintaan tetua gila Suge? Paman Ming mencibir, dia sedang bermimpi. Keluarga Suge melompat-lompat seperti ini. Saya sekarang curiga bahwa mereka sendirilah yang berkolusi dengan klan iblis. Lebih baik bagi keluarga Suge untuk mencari tahu tentang diri mereka terlebih dahulu. Penguasa Baksun mengangguk dan melanjutkan, apa yang diinginkan keluarga Kingsu. Kingsue Silan segera berkata, kami meminta keluarga Suge untuk meminta maaf kepada keluarga Kingsu kami atas apa yang telah mereka lakukan, untuk memberi kompensasi kepada keluarga Kingsu kami atas semua kerugian, dan yang terpenting, untuk meminta maaf kepada semua kekuatan utama yang terluka. Kota Nandou adalah milik semua kekuatan di alam surga selatan kita, bukan salah satu dari mereka.